tanpa sengaja itu ada notif dari si Natali. Kalian tau gak YouTuber yang gue beli bekas dengan harga Bagatu, selamat datang di channel gue yang paling sederhana dari sekian channel. Channel gue yang paling sederhana dari mau ujung sana, ujung sini, ujung timur, selatan, nusantara, dalam laut, kehidupan alam semesta. Pokoknya gue yang paling sederhana, titik. Oke, di sini gue lagi seneng banget guys karena gue lagi bergembira. Walaupun cuma sederhana sih receh-recehan, tapi gue sangat gembira. Jadi gini, gue cerita sedikit ya guys. Jadi gue itu kemarin tidur tuh jam 4 kurang lebih lah, jam 4 tidur. Gue tuh mau tidur karena gue habis ngerjain salah satu ngedit video gue yang mau gue post nanti, atau yang gue mau post ke selanjutnya itu. Jadi gue mau tidur, tanpa sengaja itu ada notif dari si Natali. Kalian tau gak YouTuber yang dia bukan YouTuber sih, dia YouTuber DJ juga. Jadi itu ada DJ sama YouTube itu namanya tuh Natali Sloger guys. Kalian boleh tahu nih. Sorry. Nih. Natali Sloger. Jadi gue sempat lihat live-nya dia. Dia tuh lagi makan. Terus banyak yang komen tuh. Dia live tuh 4 ribuan berapa. Gue komen gini. Gue ngarep sih kalau dibaca komennya. Cuman ya gak mungkin lah. Kenapa gue senang banget itu karena itu aja gue iseng-iseng aja itu gue screenshot dia, gue tag ke dia, gue bilang kasih captionnya sih iseng doang. Gue bilang captionnya gini, captionnya itu agak sedikit bucin sih guys, cuman ngarep sih ya. Jadi gue kasih caption gini, udah jam segini belum tidur sayang, WK. Terus gue tag Natalinya, terus gue kasih tambah lagi, makan mulu ntar gendut yang gue geli sendiri sih kenapa gue ketik gini. Makanya gue ketik itu, dan setelah berapa menit kemudian gue mau tidur, gue mau matiin, tiba-tiba ada notif lagi dari dari DM gue itu dibaca sama Natali itu tadi. Walaupun cuma tanggepin biasa lah, tapi gue suka guys, gue seneng karena gue ngefans sama dia juga, karena dia tuh gimana ya, berbakat, bertalenta, masih muda, cantik, bodinya anjay. Pokoknya idaman para jomblo-jombloan tahun gue nih. Gue ditanggapin gini guys di itu. Kalian lihat kan? Gue cuma ditanggapin doang. Tuh. Jadi pas gue tanggapin itu gue langsung bales PKWK, alhamdulillah selama istirahat kak. Dan ternyata nggak dibales. Jadi senangnya gue itu doang sih, walaupun cuma sederhana, tapi ya gue seneng lah. Dimana gue DM idola gue langsung dibales, respon tanpa berapa jam guys. Jadi di video kali ini gue langsung gue mau seperti yang kayak kemarin guys, yang gue bikin story-nya di Instagram gue. Jadi kalian yang belum tahu Instagram gue, kalian bisa linknya ada di bawah. Gue sematin di bawah linknya. Jadi kalau belum follow ya follow aja, ntar gue follow back. Kalau misalnya yang DM kalian kebaca, kan banyak yang DM gue. Jadi di DM gue itu ada kalau di DM itu kan ada permintaan pesan, itu totalnya itu ada 55. Dulu sih sempat mau nyampe 70 guys, cuman ya ini menghilang sendiri lah, jadi 55. Boleh sombong amat. Oke. Jadi di story gue itu gue sudah open Q&A, jadi gue mau gue jawab di YouTube sini. Jadi ada dari 4.979 followers gue, ya agak sedih sih. Yang ngasih pertanyaan gue cuman gila. Itu cuman 52 guys, tapi gak apa-apa lah, yang penting ada. Jadi tetap bersyukur aja, enjoy. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit lalu bersenang-senang kemudian. Oke, di sini gue akan jawab 10 pertanyaan saja. Jadi ada 10 pertanyaan, gak usah lihat guys, ini 10 pertanyaan yang bakal gue jawab. Tuh kelihatannya ada 10 pertanyaan. Jadi tanpa basa-basi kita langsung jawab aja guys. Oke.
Pertama itu dari @silviana underscore-nya banyak banget guys. Ada nggak mau mending underscore lah. Boy ya gila nih lu bikin akun begini. Langsung saja guys. Kudus, pertanyaannya adalah kudusnya mana kak? Kudusnya gue. Ini gue jawab, kudusnya gue itu ada di bumi lah anjir. Gak gue jawab. Jadi gue tinggal di kecamatan kota Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau kalian orang Kudus mungkin kalian tahu lah desa Rende, mungkin nggak tahu ya. Gue tinggal di situ, gue tinggal sama nenek gue nggak tinggal sama orang tua gue karena kehidupan gue nggak kayak kehidupan orang-orang yang ya menurut tahu sendiri lah, yang seumuran gue gini-gini yang pasti pamer tapi pakai harta orang tua. Sip. Oke, itu tadi gue jawab. Terus pertanyaan kedua dari @fadilukman, bang ajarin followers biar banyak. Gila, lo liatnya baru sekarang anjing, lo nggak tahu prosesnya, lo tuh cuma lihat hasilnya. Jadi gini loh, followers banyak itu gue nggak tahu sumpah. Jadi gue cerita dikit ya, gue pakai akun Instagram itu MTS kelas 2 itu. Gue 2 itu baru pegang HP yang namanya itu Androidnya Samsung Young 2. Gue beli bekas dengan harga 200 dengan kondisi baterai yang ngedropan, tapi gue suka karena itu gue beli pakai uang gue sendiri. Gue sisain uang jajan gue, jadi gue jajan di MTS itu guys. Sumpah gue gak ngada-ngada, di gue dikasih ke nenek gue itu. Gila, lo bakal gak percaya. Gue ke sekolah itu bawa uang jajan cuma 3.000 guys. Kalau Sabtu sama Minggu gue cuma dikasih 4.000. Bayangin guys, di zaman dulu jajan itu 1.000 itu sudah bagi gue kalau itu 1.000 itu sudah luar biasa. Jadi buat lo semua yang masih dikasih 5.000, 10.000, lu jangan nesul, lu jangan marah anjing. Lu belum tahu tepatnya apa ya, lu belum tahu cara kasarnya gini guys. Cara kasarnya itu lo belum bisa tahu ngerasain cari uang dengan jerih payah lo sendiri guys. Jadi gue punya pengalaman waktu gue masih sama orang tua gue tuh pernah minta salah satu es krim. Kayaknya es krim banyak. Bukan nih. Ya kayaknya gue minta sesuatu lah, pokoknya gue lupa sesuatu. Terus emang keadaannya gak ada uang. Gue marah sama ibu gue guys. Gue marah, cara Jawanya itu gue nesu, kayak gue ngambek itulah, ngambek gini. Terus ibu gue bilang, kamu cuma minta doang, tapi kamu nggak tahu caranya cari uang tuh. Emang cari uang tuh kayak tahun gitu. Gue bilang gitu gue. Terus gue cepet, kan mata gue masih kecil sih, wajar lah kalau masih kecil, kalau permintaan gak diminta kan gak turuti kan, yang berontak wajar. Tapi setelah gue kerja, setelah gue sumpah guys, cari uang tuh emang susah banget, gila. Cari uang tuh nggak semudah lo harus gimana gini, nggak. Sumpah cari uang tuh harus kayak berat dah. Jadi buat lo semua, kalau orang tua lo emang sudah sukses, jadi lo dengan manfaati fasilitas yang orang tua lo punya gitu lo guys. Jadi jangan lo pamer gini lah, anjing lo masih pakai duit orang tua, tolong lo mau pamerin. Woi, kalau lo beli barang sendiri ya udah lo pamer gak apa-apa, tapi kalau masih lo dibeli sama orang tua lo pamer, lo belum pernah dikaplok sama anjing apa-apa ya. Ya elah bocah. Jadi itu pertanyaannya. Jadi dalam intinya aja bersyukurlah guys, selagi orang tua lo masih punya kekayaan, lo manfaatin. Bukannya manfaatin hartanya dalam arti lo berfoya-foya, lo pacaran gelap-gelap apa, lo enggak usah. Lo manfaatin, lo kasih pengertian ke orang tua lo. Misalnya nih, Bu, aku punya pengen usaha gini, ntar orang tua bakal dukung selagi itu positif guys gitu. Jadi buat kalian beruntung lah yang orang tuanya sudah berjaya, cara kasarnya sudah hartanya banyak, sudah materinya banyak, itu kalian tinggal mengolah atau mendorong ke bisnis kalian tuh mungkin bisa jadi guys. Oke. Jadi nyambung tadi ke followers ya. Sorry gue malah nyambung siur. Followers gue 2017 kayaknya itu bikin Instagram dengan HP Samsung yang 2, harga 200 dengan kapasitas baterainya drop. Gue beli ke teman gue itu. Jadi dulu gue tuh dulu punya akun, namanya tuh kalau misalnya buka ada masih, namanya itu Sandy Ardiansah _ itu akun pertama gue. Oke, gue cepat dapatin follower 1.000 doang di situ karena ya awalnya tuh
ada teman gue yang ngajakin foto-foto hunting gini, terus gue yalah gue ngikut lah. Gue cuman walaupun gue nggak bayar tapi gue ikut. Jujur gue nggak bayar karena gue nggak punya uang. Gue diajakin ya udah gue ikut aja. Gue ikut berpartisipasi situ. Nah di situ gue difotoin sama salah satu teman gue tuh, gila hasilnya bagus. Tapi fotonya hilang anjing. Tapi hasilnya bagus. Di situ gue langsung mikir, gila kalau foto-foto gini bisa jadi gini. Ya udah langsung gue buka YouTube, gue share gimana foto-fotonya, angle-angle-nya gimana yang bagus gini. Ya sudah, dari situlah gue suka foto-foto atau sebutnya hunting gitu aja. Pertanyaan yang ketiga dari Ardi Muhammad apa anjir? Muhammad agak Adimuh. Oh gila, sumpah susah banget guys. Jadi Ardi lah, gue sebutnya Ardi. Dia kasih pertanyaan gue itu sukses buat YouTube-nya bang, jangan lupa follow back. Oke, ntar gue follow back. Makasih sudah mau support gue YouTube. Tapi ini YouTube juga berat sih guys, banyak saingan, apalagi sekarang tuh ada artis yang wayah pandemi gini masuk ke YouTube tuh susah aja. Tadi dari gue pernah baca statement dari gue pernah nonton di channelnya di Kompuser itu yang dia mengundang bintang tamunya Edozel. Dia berkata begini, kalau lo mau bikin YouTube tahun 2000 dulu, lo telat. Dia bilang gitu. Tapi gue kembali ke pikiran gue, kalau masih selagi ada niat, selagi ada usaha, insya Allah lah jalan masih ada. Oke, jadi dukung gue, jangan lupa komen dan subscribe channel gue di bawah ini guys. Oke, subscribe itu gratis. Kalau kalian udah subscribe, kalian mau request konten apa, ntar gue kabulin kalau misalnya itu gue bisa dan gue mampu dan itu positif. Oke, lanjut. Apa ya? 1, 2, 3. Oh yang keempat dari Ed Zahra Siddiq. Umur berapa kak dan kelahiran tahun berapa? Oh anjing, gila. Jadi umur gua itu 20 tahun. Gue kelahiran tahun 2000, bulan 6 tanggal 29. Bulan lalu sih gue udah 6 tahun. Jadi buat kalian semua sudah ngucapin gue, walaupun gak ada yang spesial tapi gue tetap bersyukur. Di usia 20 tahun ini gue semakin dewasa, semakin bisa ngerti mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Dan itulah, jadi gue masih umur 20 guys. Oke. Pertanyaan kelima dari Ed Hanis Fitri. Kak punya pacar? Kak udah punya pacar? Gue suka heran sama cewek kalau ngechat tuh, kalau pertanyaan mesti ada kalau kayak gitu BK. Kalau kayak gitu tapi gue pernah gue pernah mau deketin cewek tuh, gila sumpah cueknya parah banget. Gue tanya apa dia jawabin, bayangin deh, lo tanya panjang lebar terus dia jawabin cuman apa ya, huruf Z doang. Z, gila, emang dia huruf bayar apa sih, gue bilang gitu. Oke, pacar. Kan gue udah bilang pacar gue baru dirahasiain sama Tuhan. Jadi pacar lagi ada problem, gue nggak tahu kejelasannya gimana. Yang keenam ada dari, gue nggak mau jawab, ini teman gue sendiri sih, teman. Repan, lu kenapa kalau bikin pertanyaan gak di DM, gak di WA, sange mulu? Tuh pacarnya Repan siapa tuh, kasih tahu biar gak sange mulu, gak pernah dapat jatah apa anjing. Oke, dari Repan, ini gue terpaksa jawabnya guys. Sange adalah shit. Gue ulangin ya, pertanyaan yang ketujuh kayak ini ya, yang ketujuh. Dari Ed Malasari. Kak, aku sudah subscribe channel kamu, tapi kok ada dua, yang benar yang mana kak? Jadi gini, gue mau terangin sedikit. Channel gue emang ada dua, ada dua, gini 4 kalau ada dua. Jadi yang pertama itu yang foto profilnya yang aktif tuh yang gue pakai jaket kuning, tapi yang satunya itu ya itu gue gak aktif karena gue lupa emailnya, lupa kata di emailnya, jadi gue gak terlalu, ya sudah lumayan banyak. Baca. Pertanyaan yang ke-8. Ini pertanyaan terlalu, ntar cowok lu marah Ika. Dari
dari underscore Ika Cahya ini juga teman gue juga kenalnya baru beberapa bulan. Cuman lo di mana kak sekarang kak? Gue cari lo di gor gak ada, di mana-mana gak ada. Oke. Jadi dia ngasih pertanyaan ke gue gini guys. Anjir, maaf nih ya. Buat pacarnya Ika, maaf ini gue gak ada maksud apa-apa, cuma si Ikanya aja yang tanyain gini. Tapi gue tahu si Ika ini tanya begini cuma bercanda aja. Jadi jangan salah paham dulu, oke? Jadi si Ika ini tanya, sayang aku enggak. Gue kangen sama susu putih. Maksud gue kangen sama susu putih panas gelas besar buatan lo gitu tuh. Yang ke berarti ya? Anjir lupa. Tuh, sorry. Gue hitung lagi ya guys. Tadi keberapa lupa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ini yang ke-9 ya. Dari @Malik Saputrawan. Katanya bikin usaha brand. Kalau boleh tahu nama brandnya apa? Aduh, lo belum pernah kenal gue sih. Jadi gue bakal beberin brand. Emang bener sorry gue mau bikin clothingan brand, tapi nggak begitu gimana ya? Gue nggak harus jawab sekarang nama brandnya apa. Tapi buat kalian yang mengikut Instagram gue mungkin kalian tau lah nama brand gue apa. Mungkin lo belum follow Instagram gue kali. Belum sering deh story gue paling baru ini doang. Jadi gue emang ada niatan usaha bikin brand. Ya doain aja lah. Semoga brand gue melesat lancar, dapat vendor yang baik. Karena gue baru cari vendor kaos. Ini buat kalian yang tahu vendor kaos di area Kudus atau Semarang, Pati, Jepara, tolong komen di bawah yang pakai sablon plastisol INK. Jadinya karena sablon plastisol itu baik guys, jadi bisa berjangkau berapa tahun tuh masih gambar masih bisa bagus gitu. Tapi kalau menambah brandnya maaf gue gak bisa sebutin sekarang karena gue bakal nyebutin kalau subscriber gue 1 juta. Titik. Oke, yang pertanyaan yang terakhir dari Rizky Zinil Z. Gila gimana bacanya? Poin namanya itu Rizky ZNIL. Yaudah gue sebut Rizky Zainal lah. Jadi dia kasih pertanyaan ke gue itu, doinya kok gak pernah di post WK. Kan gue sudah bilang, gue kalau pacaran itu gak harus di post guys. Pacaran tuh gak harus di post. Good night sayang. Sayang lo ngapain, makan apa? Snap tuh bocah. Pacaran kalau dipamer pakai snap tuh bocah anjing. Kalau menurut gue itu bocah. Sekarang gini loh logikanya. Lo punya pacar, berarti kebahagiaan lo. Kalau lo mau, ya oke lah. Kalau misalnya lo mau bagiin story gini, tapi jangan keseringan anjir. Kesannya kayak bocah tau. Lebih baik ini guys, lo gak pernah posting pacar lo gak pernah posting, karena biasanya kalau lo posting itu payu guys, laku sama orang biasanya. Tapi kalau misalnya lebih baik lo jangan posting itu lah. Lebih baik gini lo gak pernah posting tapi lo masih hubungan baik sama pacar lo dan tiba-tiba nikah, dan pas nikah itu lo posting, pasti banyak orang tanya, woi lu gak pernah nyebar doi lu kemana-mana, woi lu gak pernah gini sama doi, mau kok langsung nikah anjir lu hamilin dulu lu apa ngentot. asu. Jadi gitu aja. Kalau memang nggak gimana, definisi pacaran tuh nggak harus disebarin ke sosmed, aku nggak suka karena ya gitu ya, emang nggak suka aja kalau gua sih, tapi nggak tahu kalau lo semua. Oke. Jadi itu adalah 10 pertanyaan yang gue jawab guys. Karena ini kamera gue sudah lowbat. Jadi terima kasih yang sudah bikin pertanyaan. Sorry ya gak bisa jawab, sorry banget gak bisa jawab. Karena mungkin kalau misalnya gue jawab 50 tadi itu banyak, itu mungkin durasinya hampir 2 jam 3 jam. Jadi mungkin kalian semua bosan nontonnya. Jadi gue mau ringkas sedikit pertanyaan yang menurut gue menarik. Oke. Terima kasih. Dan gue yang tadi gue minta follow back, nanti gue bakal follow back. Oke. Dan gue mau minta maaf lagi guys,
Terus semuanya, untuk tadi yang bikin video perkataan gue apa itu gue mau minta maaf karena gue gak ada niat apapun, karena gue cuma bikin konten aja. Dan misalnya ada yang hati yang gak suka atau yang gak berkenan, itu gue mau minta maaf sebesar-besarnya, karena gue manusia biasa, pasti gue juga tidak pernah luput dengan dosa. Oke. Jadi terima kasih guys, jangan lupa like dan subscribe channel gue. Linknya subscribe di bawah, nyalain notifikasinya karena gue bakal post reaction lagi. Tapi tadi gue gak bisa kasih tau reaksinya apa. Tunggu videonya berikutnya ya guys. Oke, gue Sandy MBL. Selamat tinggal, selamat menjalankan aktivitas kalian semua, dan jangan lupa bersyukur guys. Oke, dadah, see you.